Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Zahra dengan NIM 245000020 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dengan video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Asesmen Psikologis Teknik Tes yang diampu oleh Ibu Dr. Muakidah MPD. Baik, saya langsung saja pada video ini saya akan membahas mengenai tes minat dalam asesmen psikologis. Nah, tes minat itu sebenarnya sudah ada sejak awal abad ke-20. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Johann L. Holland, seorang psikolog asal Amerika. Pada tahun 1959, ia mengembangkan teori yang disebut research, yang merupakan singkatan dari 6 elemen kepribadian kerja. Yang pertama yaitu realistik, yang kedua yaitu investigatif, yang ketiga yaitu artistik, yang keempat yaitu sosial, yang kelima enterprising, dan keenam konvensional. Holland percaya bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk tertarik pada bidang-bidang tertentu berdasarkan kepribadiannya. Misalnya, seseorang yang suka seni dan kebebasan berekspresi akan cenderung masuk ke tipe artistik. Sedangkan yang suka menolong dan bekerja dengan orang lain lebih cocok di tipe sosial. Sejak saat itu, teori Holland banyak digunakan di dunia pendidikan seperti BK dan dunia pendidikan lainnya untuk membantu seseorang untuk mencari kepribadiannya. Nah, tes ini tuh relevan untuk usia berapa sih? Tes minat ini relevan untuk anak remaja mulai usia dari 15 tahun ke atas, karena pada masa ini seseorang mulai mengalami perkembangan dalam hal minat, nilai, dan pemahaman diri. Remaja juga dihadapkan pada berbagai pilihan penting seperti pemilihan jurusan sekolah ataupun pemilihan jurusan kuliah. Nah, di usia ini banyak remaja merasa bingung atau ragu, bahkan sering mengikuti teman-temannya dalam memilih keputusan, apalagi memilih tentang kuliah atau memilih sekolah. Tes ini hadir sebagai alat bantu untuk mengenali bidang yang benar-benar mereka sukai, bukan sekedar karena tren atau pengaruh orang lain, apalagi teman. Tes ini membantu mereka untuk berpikir lebih jauh tentang masa depan dan menyusun langkah-langkah yang sesuai dengan minat dan potensi pribadinya. Oleh karena itu, pelaksanaan tes minat di usia remaja, di usia 15 tahun ke atas, sangat strategis dalam mendukung perencanaan karir sejak masa remaja atau masa dini. Seperti itu. Apa sih hubungannya tes minat dengan bimbingan konseling? Sebenarnya tes minat itu sangat relevan ya dalam layanan bimbingan konseling, terutama dalam membantu siswa merancang masa depannya sesuai potensi dan minatnya. Dalam bimbingan konseling itu, tes minat digunakan untuk merencanakan individu dan layanan sebagai layanan informasi karir juga. Guru BK atau konselor itu membantu siswa memahami hasil tes dan menghubungkannya dengan pilihan jurusan atau karir yang sesuai dengan keinginan mereka. Lalu tes ini juga membantu siswa yang bingung atau tidak percaya diri atau juga takut salah langkah. Dengan memahami minat ini, siswa itu bisa memiliki arah dan keyakinan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, tes minat itu bukan hanya untuk alat ukur biasa, melainkan bagian penting dari proses konseling berkelanjutan yang mendukung perencanaan masa depan siswa dengan lebih terarah. Apa sih tujuannya tes minat ini?
Nah, sebenarnya tes minat itu bertujuan untuk membantu seseorang atau siswa mengenali bidang yang paling dia sukai, seperti memilih jurusan ataupun pekerjaan yang sesuai dengan mereka, serta merencanakan masa depan berdasarkan minat dan potensi pribadi. Nah, tes ini itu juga mendukung proses konseling agar arah karir menjadi lebih jelas dan terencana. Langkah-langkah tes minat. Langkah-langkah tes minat ini yang pertama yaitu siapkan diri, itu yang terpenting karena agar bisa fokus. Lalu harus menjawab pertanyaannya dengan jujur, lalu dengan memilih pilihan yang sesuai minatnya, bukan ikut-ikutan teman. Lalu bisa meluangkan waktu buat membaca pertanyaannya dengan detail. Setelah itu kalian akan mendapatkan tipe yang kategori minatnya itu dominan, misalnya seperti artistik, investigatif, ataupun bisa sosial. Lalu hasilnya itu bisa dikonsultasikan atau didiskusikan dengan guru BK. Nah, hasil tes ini bukan satu-satunya penentu, tapi bisa menjadi panduan awal untuk mengenali diri sendiri dan menyusun rencana untuk masa depan. Kalian harus ingat ya, tes ini bukan untuk membatasi pilihan kalian, tapi untuk mengenali apa yang paling kalian sukai. Terima kasih. Itu tadi penjelasan saya tentang tes minat. Semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.